Awalnya sih sebenarnya memang kayak yang biasa ya, gitu. Itu kan terjadi ke nyokap gua, bokap gua, sama adik gua. Awalnya pertama adik ipar gua yang terkena suaminya si Lida tuh, gitu. Oke. Dia kena dari pegawai yang tinggal di situ. Akhirnya kita pisahin, Mm-mm. kita kasih tempat buat mereka isolasi, Mm-mm. dua pegawai itu dan satu sama adik ipar gua di villa, satu lagi eh, tapi adik gua waktu itu belum belum kena kan atau belum tahu dia tuh kena. Nah akhirnya adik gua kan tinggal sama bonyok kan, bokap Mm-mm. nyokap. Ya terus udah gitu bokap nyokap tuh ada kayak ngerasa batuk gitu ya. Udah gitu udahlah yang amannya dicek aja PCR. Mereka masih fine fine aja awal-awal gitu, cuman batuk gitu ya, terus flu, terus paling parah sih nggak bisa mencium gitu ya, nggak bisa mencium. Dalam waktu berapa lama tuh? Eh, Kayaknya 3 harian lah, 3 hari. 3 harian gitu. Setelah itu, gitu. Jadi kita nggak tahu kapan kenanya ya. Cuman setelah itu tuh kayak sekitar 1 minggu, tapi pas nggak bisa menciumnya tuh setelah dia ngerasa nggak enak, terus 3 hari baru kita PCR. Oke. Nah pas di PCR positif semua gitu. Pertama antigen sih, di antigen positif semua. Terus kita PCR biar kita lihat CT-nya. Nah yang parahnya itu bisa berubah drastis, saturasinya sampai 80. Sedangkan apa? Nah, waktu pada saat itu kita bimbang ya, bimbang tuh dalam artian gini, masukin ke rumah sakit atau enggak gitu. Hmm. Pertama pada saat itu kita tuh nyari oksigen aja susah banget ya gitu. Iya, benar. Sampai gua tuh kalau misalnya mau beli oksigen, gua tuh beli sampai tabung-tabungnya karena kalau diisi ulang tuh nggak ada. Oke. Jadi gimana caranya ini? Ya udah gua beli aja sebanyak mungkin, nggak sebanyak mungkin sih, ada 8, gua beli 8 tabung karena buat 3 orang kan jadinya. 2 orang sih, nyokap sama adik gua gitu. Nah, yang apa? Apa? Yang di berita itu kan eh, kalau masuk rumah sakit ada konspirasi atau teori-teori kok ke rumah sakit tuh Ah, dimatikan, ya, terus ya. ada yang kayak nggak diurus gitu, kayak gitu gitulah pokoknya Iya. ya. Sebenarnya itu kan segala input yang kita masuk informasi ke kita gitu ya, karena ini nyokap sendiri, kita emang jadi ketakutan, plus nyokap pun ketakutan karena kan dengar apa dari berita tentang itu kan. Jadi mau masukin ke rumah sakit itu kita masih setengah-setengah, walaupun teman-teman dokter pada bilang udah masukin ke rumah sakit aja gitu kan. Ya terus akhirnya adik gue lah yang lebih ini, dia adik gue nekat, walaupun dia nggak apa, eh, ya dia datang ke nyokap, lihat asli lah nyokap kayak gimana. Dan waktu itu nyokap lagi tidur, kondisinya tuh kata adik gue sih parah banget gitu, nafasnya susah gitu, udah kembang kempisnya tuh udah gimana lah gitu. Terus akhirnya nelfon gue sampai nangis, gue nangis nangis itulah pokoknya deh, gimana ini nyokap ya. Terus akhirnya udah kita paksa aja lah buat ke rumah sakit, minimal kalau di rumah sakit itu segala sesuatunya ada gitu. Cuman ya tetap yang bikin kita nangis atau takut itu gini ya, karena nggak ada proper apa ya, kebayangnya nggak ada proper way to say goodbye gitu. Ini yang paling kita takutin, yang paling berat buat kita itu masukin ke rumah sakit. Karena kebayangnya lu masukin ke rumah sakit, keluar tuh berita udah nyokap lu udah nggak ada gitu. Dan kita nggak sempat bilang say goodbye, nggak sungkem, nggak gimana gitu. Tiba-tiba, dan kalau dimakamkan pun begitu caranya gitu. Nah jadi secara mental itu yang berat, itu nggak siap gitu. Dan dari pihak rumah sakit tuh nggak boleh kalau misalnya ada orang yang masuk ke sana gitu, walaupun ada perawat yang mau tuh buat ke sana. Malah gue pikir kenapa sih, buat apa, ya gue pikir itu kan berat ya buat keluarga. Gue tuh mikir kenapa pakai
webcam aja walaupun ada HP ya, cuman kan yang sakit nggak bisa loh nge-HP-in diri sendiri, udah Iya, nggak. komunikasi lewat video call tuh capek itu dia tuh, mereka Iya, tuh. iya, gue ngerti. Maksudnya yang diisolasi biar kita tenang, keluarganya nggak suudon, nggak mikirin apa-apa, harusnya sih memang ada kamera, gue pikir gitu. Tapi ya puji, ya alhamdulillah ya itu. Jadi dari RSKIA tuh ada satu ruangan isolasi yang kebenaran pas banget buat 3 orang, yes. Jadi 3 orang itu keluarga gue tuh, nyokap gue, adik gue sama bokap gue di situ. Jadi mereka, gue tenang gitu karena ada bokap gue yang COVID, tapi dia COVID-nya lumayan parah, tapi nggak parah banget sampai gimana gitu, saturasinya masih bagus. Cuman dia diisolasi gitu. Akhirnya sambil nungguin nyokap sama itu. Nah di situ kita mulai tenang. Oke, langsung masukin, ternyata dari situ memang wah, udah diperiksa toraksnya udah rusak, udah kena pneumonia gitu. Nah di situ udah dari dokter pun udah bilang ke kita, ya kita berdoa aja, kita ini bisa kapan aja gitu, ini udah apa dipanggil gitu kan. Ya itu sih apa sih, ya gue sampai malam tuh nggak malam tuh gue jarang tidur ya waktu itu karena apa ya, selalu khawatir gitu kan. Gue ngerasa gue belum berbuat apa-apa buat nyokap gitu. Itu gue ketemu sama nyokap juga sekarang jarang gitu, jadi banyaklah penyesalan yang aduh gitu ya, waktu sama nyokap tuh ada tuh kenapa gue sia-siain gitu. Gue berusaha untuk, karena ya ternyata waktu tuh bisa kapan aja gitu, bisa singkat gitu. Cuma hanya kita cari informasi, cari informasi itu kedua nih, tahap kedua nih, itu kan emosinya. Pertama adalah yang paling susah adalah cari oksigen ya. Iya. Kedua, tempat buat dirawat di rumah sakit. Iya. Ketiga ada lagi nih, itu kita harus dapat namanya plasma Covalescent ya, apa? Iya. Plasma covalescent itu susah banget diambilnya. Dan kalau misalnya pun kita ketemu si donor, itu tuh harus di screening dulu sama PMI, butuh waktu 3-4 hari buat di screening. Itu sedangkan serangan si COVID ini nggak main-main gitu, sehari aja bisa fatal gitu, bisa kapan aja di ini gitu. Tapi ya, alhamdulillah kita banyak bersilaturahmi juga, banyak ini, kita banyak pegawai yang udah pernah punya COVID dan survive. Akhirnya kita dapat beberapa donor dan bisa untuk bisa buat untuk ngebantu adik gua sama nyokap. Nah itu belum selesai. Yes. Sorry, ini panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa lah, dikit lagi apa ya, apa terakhir tuh ya apa? Bukan terakhir sih, jadi yang terakhir yang itu tuh, jadi setelah itu tuh ada lagi yang bikin kaget lagi. Apa tuh? Ada badai sitokin namanya. Oh iya, badai sitokin ya. Itu yang diceritain sama Deddy Corbuzier kan? Betul. Nah itu. Nyokap lo kena juga, men? Ada kemungkinan, karena pas diperiksa IL-6-nya, IL-6 itu kayak misalnya kayak hormon yang si imunnya itu, yang sel darah putihnya itu kan ibaratnya bunuh virus, terus dia kalau kata si dokter itu sih ngelepasin, dia memecahkan diri, terus ada hormon-hormon yang keluar di paru-paru yang bersifatnya juga merusak si paru-parunya. Jadi bukan dari si COVID, tapi dari si sel darah putih kita yang berlebihan, yang nyerang imunnya berlebihan, terus dianya ngelepas karena banyak virusnya, jadi di paru-paru tuh banyak dilepas. Nah itu yang bisa menyebabkan badai sitokin itu. Di Corbuzier juga kan. Badai sitokin, terus sama penyakit komorbid yang jadi meninggi, gula bokap jadi tinggi, tekanan darah tinggi nyokap jadi tinggi gitu. Jadi memang karena ya kebayang ya, obat yang dimasukin itu 30 lebih ya, satu hari itu. Iya, ngerti sih. 30 tablet lebih gitu. Kebayang kan ginjal kerja kerasnya gimana gitu kan. Gitu. Tapi jadi ya udah lewat kan sebenarnya itu. Nggak kena badai. Alhamdulillah udah lewat. Badai sitokinnya udah lewat, alhamdulillah. Oh, ada kena juga cuman badai sitokin. Ya maksudnya tuh kan badai sitokin itu bisa kapan aja datangnya. Gitu. Tapi maksudnya itu yang harus dikontrol setelah selesai COVID tuh. Nah, artinya kalau dalam rentang waktu itu nggak ada apa-apa, berarti nyokap gua nggak kena gitu. Oke.
Nah, Jadi waktu itu dianggapnya aman gitu. Jadi bukan karena badai sitokin, tapi menuju badai sitokin itu nyokap gue ada kemungkinan I see. gitu. Nah, Wen, menutup di segmen yang pertama ini, Wen, cerita tentang COVID. Apa nasihat lu nih buat orang-orang, termasuk gua lah ya, Pencegahan atau setelah kena? setelah kena misalnya. Kalau pencegahan kan kita tahu lah kalau pencegahan ya kan. Kalau misalnya setelah Oh, kena nih, setelah kena nih kan jarang. Kadang orang kayak misalnya lu kan tadi nggak mau masuk ke rumah sakit gitu, ya kan? ya. Coba ada Setelah nasihat? kena, Hmm. pertama setelah kena lu harus sediain dulu oksigen. Langsung Sebenarnya cari. dari sekarang juga harusnya lu udah ada sih di rumah oksigen. Oh gitu. Harusnya Tapi satu kan tabung susah, besar Wen. ya kalau bisa. Hah? Oh, daripada ini ya, mumpung sekarang lagi nggak susah ya gitu ya. Betul. Oke, oke. Jadi sediain aja, Ya, ya. simpan di Itu situ. Sama oksigen nih sama ada ininya komplit nggak? sama itu nih. Ada apa namanya? Ada aturannya nggak untuk punya oksigen itu? Enggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Beli aja. Oke, Beli simpan nggak apa-apa gitu. Karena buat oke, pribadi ya nggak beli sampai 20 30 enggak, misalnya 3 tabung gitu disimpan oke, buat oke, oke. persediaan. Gitu. Terus, Itu pertama. Kedua lu percaya sama dokter deh gitu. Lu harus percaya sama dokter. oke. Jadi maksudnya langsung ke rumah sakit, jangan kayak gue ditunda-tunda. Ada itu jangan nantilah kalau misalnya saturasinya udah, kalau misalnya ntar bilangin saya CT-nya segini, saturasi segini, kalau kata dokter kamu isoman di rumah ya udah di rumah aja. Tapi lu sediain sediain si Oksigen. oksigen gitu. Oke, Dan tiap hari lu saturasi harus dicek ya. Cuman kalau disuruh kamu harus isolasi ke rumah sakit, kata gue mendingan masuk langsung oke. gitu. Kedua, em, itu udah kedua ya. Itu kedua Nah, tadi. ketiga, orang-orang di sekitar lu harus banyak bersilaturahim sih sebenarnya. Lu harus tahu siapa yang kena COVID, itu buat persiapan plasma. Dan lu harus baik Oh, juga sama orang-orang, karena mereka yang bisa ngebantu lu itu, gitu, oke. buat plasma itu. Kalau lagi penuh ya, karena kan si plasma itu cuma 3 bulan ya sini, udah gitu tiga bulan ke atas itu biasanya udah nggak efektif lagi buat dijadiin plasma gitu. Oke. Jadi maksud gue silaturahim juga kalau misalnya ada ini ya baik-baiklah, kalau mereka survive ya lu bisa mereka bisa bantu lu gitu sebenarnya gitu. Oke. Karena itu poin yang paling kritikal juga dapetin plasma itu gitu. I see. Karena pas nyokap gua kena dapet plasma itu udah lumayan segar, udah gitu gua masuk lagi gak maras, itu lebih segar lagi Oke. gitu. Berarti plasma Ya itu udah benar-benar tiga itu aja penting. sebenarnya. Plasma itu, jadi plasma tuh yang agak berat sih. Jadi ini kok plasma itu lo harus nemuin orang yang udah pernah punya COVID dan bisa berbaik hati untuk datang ke PMI lo yang ada kerumunan di sana buat diambil plasmanya, buat di screening. Udah gitu bolak-balik kadang-kadang ke si PMI-nya. Jadi dia Gitu. harus meluangkan waktu gitu. Nggak cuman hanya gue mau donor terus tiba-tiba Datang ya. di serve di treatmentnya secara apa baik-baik, enggak, ngantri aja kayak donor darah biasa sama PMI itu, lu ngantri nunggu nanti kalau misalnya nggak keterima harus ada tes dulu ya di lab yang sini, nanti hasil labnya ini, terus harus ada beberapa dokumen yang harus diiniin gitu. Jadi Butuh waktu berapa lama itu? gua juga itu Untuk 3 sampai 4 hari. oke. Jadi gua juga sebagai orang yang meminta ke si donor itu kan sungkan ya, oh ini kata PMI harus begini, oh ini harus kayak begini, aduh takutnya tuh dia jadi gue mau bantuin capek banget gitu kan. I see, I see. Gitu. Jadi makanya memang apa, silaturahim itu sangat-sangat inilah penting menurut gua gitu. Oke.